A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, dan keimanan semakin kokoh di dalam dada ini sampai di saat hari perjanjian tiba. Kita tidak akan pernah takut dan tak akan pernah ragu, dan akan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Allah. Maka kita tinggalkan dunia yang fana ini. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan yang abadi. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan melakukan kajian Hitunglah umurmu sebelum dihitung amalmu. Nah, jadi kalau kita hitung umur kita hidup di dunia ini, sudah berapa lama? Adakah saudaraku yang berumur 40, 50, 60? Nah, mari kita hitung berapa amalan telah kita perbuat dan berapa amalan yang benar-benar sudah kita niatkan karena Allah, dan berapa amalan yang benar-benar sudah kita khusyuk kepada Allah. Nah, amalan ini akan dihitung setelah kita akil balik. Akil balik ini adalah kita sudah mengetahui mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Nah, kalau dari secara umum, ya kan, sudah keluarnya sperma bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Tandanya sudah dia dewasa, sudah meninggalkan anak-anak, masa anak-anaknya. Nah, inilah, dari situ kita sudah mulai menghitung. Seperti saya dari akil balik sampai saya berumur 40, itu lebih banyak di dunia yang kelak, dunia mabuk-mabukan, ya kan, di tempat-tempat perzinahan, ya kan. Nah, kalau disuruh ke masjid mendongkol, kalau pergi pun terpaksa. Nah, disinilah kita itu mendapatkan pelajaran betapa umur kita sudah terbuang sia-sia. Sementara yang kita harapkan adalah masuk surganya Allah, di akhir kalam mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita berharap seperti itu. Tapi Allah sudah berfirman, janganlah engkau ragu dan takut walaupun dosamu sebanyak buih di lautan, walaupun dosamu sebanyak bintang di langit. Andai kata engkau minta ampunan kepada Allah, maka Allah akan ampunkan. Kenapa? Karena itu Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dia sangat kasih dan sangat sayang kepada manusia ciptaan. Tapi manusia itu sendiri yang tidak tahu bahwa dia itu dikasihi dan sayangi Allah. Tandanya apa? Dia tidak tahu. Tandanya dia sedikit mengingat Allah. Sedikit sekali. Coba kita perhatikan. Kalau saya suka duduk-duduk di depan rumah itu, saya sering perhatiin
Berapa banyak orang mondar mandir di depan rumah saya, yang sehari-harinya yang diingatkan adalah dunia, dunia, dunia. Mencari kebutuhan hidup di dunia, mencari kesenangan hidup di dunia. Hilir mudik kayak gosokan, tanpa sedikit pun yang mengingat kepada Allah. Sementara Allah sudah memperintahkan, ingatlah aku dimanapun engkau berada, baik waktu duduk, waktu berdiri, waktu berjalan, maupun waktu engkau berbaring. Nah, kenyataannya kita sedikit sekali mengingat kepada Allah. Nah, disinilah kita harus memperbaiki diri dengan niat kita untuk memperbaiki diri, mengharapkan rahmatnya ridhonya Allah. Nah, di sini kita harus tahu berapa umur yang kita sudah sia-siakan, berapa lagi kesempatan yang Allah berikan kepada kita nggak tahu. Untuk itu mari kita cepat kita bertobat, tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat, yang tidak ingin mengulangi lagi pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan, yang Allah telah larang. Nah, kenapa kita harus perbaiki diri kita? Karena kita ini ingin dimasukkan ke golongan orang-orang yang husnul khotimah. Kita ingin di akhir kalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah. Itu yang kita inginkan. Maka untuk itu kita harus perbaiki diri. Karena umur kita, dari kita akil balik sampai saat ini, lebih banyak kita mengingat dunia, lebih banyak kita mencari kebutuhan hidup dunia. Kita tidak pernah mengingat kebutuhan akan hidup setelah kematian. Apa itu? Hidup penuh dengan kesenangan, hidup menghindari daripada siksaan Allah, menghindari dari murkanya Allah. Nah, seperti yang sudah saya katakan, Allah menciptakan selalu berpasangan. Ada yang nyata, ada yang gaib. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada hidup, ada yang mati. Ada mata kanan, ada mata kiri. Allah menciptakan selalu berpasang-pasangan. Kalau ada hidup yang senang di dunia ini, maka akan ada hidup yang senang setelah kematian. Kalau ada hidup yang susah di dunia ini, maka ada hidup yang susah setelah kematian. Kalau kita masuk di alam barzah. Nah, alam barzah, alam yang terhijab, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah kasih tahu. Nah, kalau sudah Allah kasih tahu, itu rahasia. Kita tidak boleh ceritakan kepada orang lain. Kalau kita ceritakan, maka itu bukan rahasia lagi. Itu sudah umum. Nah, jadi di sini harus kita sadar. Berapa sih umur kita sudah kita lalui? Berapa banyak amalan sudah kita lakukan? Berapa banyak umur kita yang terbuang dengan sia-sia? Sebelum amalan kita dihitung, dihisap, maka kita hitung umur kita dulu. Kalau banyak daripada umur kita ini yang sia-sia, maka kita perbaiki. Kalau niat kita sudah memperbaiki, maka Allah akan jadikan jadi diri yang lebih baik. Allah ganti kepada yang lebih baik, yang Dia rahmati dan Dia ridho. Nah, jadi di sini kita harus sadari bahwa sholat itu ada 3. Yang pertama itu sholatnya anak-anak. Yang kedua itu adalah sholatnya orang remaja. Yang ketiga itu adalah sholatnya orang tua. Tentu di 3 hal ini ada yang berbeda. Kalau anak-anak itu sholat, dia hanya sholat, hanya mencontoh. Makanya kalau ada di masjid itu ada orang tua-tua suka memarahi anak-anak itu, saya itu suka marah itu. Saya suka melototi itu. Saya suka perhatiin itu.
Kenapa? Karena anak-anak yang kita latih untuk mencintai masjid, tapi kita marahi. Seolah-olah kita ini lebih tahu daripada orang lain. Bahkan suara kita lebih keras daripada suara anak-anak. Makanya kalau anak-anak kita tempatkan ke barisan yang paling belakang. Oh, dia menggaduh saya sholat, Pak. Sholat saya jadi tidak khusyuk. Nah, itu hanya alasan. Manusia selalu mencari alasan atas perbuatannya. Anak-anak itu di dalam dunianya, dianya hanya tahunya bergembira, tertawa ria, bermain ke sana, bermain ke sini. Makanya kita arahkan dia menjadi remaja yang cinta masjid. Maka kita arahkan dia, maka jangan kita marahi. Bahkan ada juga yang menyipak seolah-olah dia lebih hebat amalannya daripada anak-anak. Juga anak-anak pun takut untuk pergi ke masjid. Ingat, yang saudara lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban. Saat kapan? Saat datangnya perjanjian, saat datangnya sakaratul maut memberikan salam. Disitulah matamu akan melotot. Disitulah engkau akan ketakutannya amat sangat, karena engkau telah menyipak anak-anak yang sedang sholat, yang ingin sholat. Bagaimana kita mengharapkan remaja-remaja kita tumbuh jadi remaja yang cinta masjid kalau anak-anak kita marahi? Seharusnya anak-anak ini kita liputi dan penuh kasih sayang, kita arahkan, dan kebijaksanaan kita sebagai seorang tua. Nah, yang kedua, sholatnya remaja. Sholatnya remaja, dia sudah mulai tahu bahwa dia ada satu kewajiban di dalam diri dia harus sholat. Jadi dia sholat, hanya melaksanakan kewajibannya, tanpa dia tahu kenapa dia harus sholat. Sholat yang bagaimana dia yang harus dia lakukan. Ya udah benar, bagus. Remaja yang cinta masjid, kalau dia meninggal, jannah. Karena salah satu yang dijamin masuk surga adalah remaja yang cinta kepada masjid. Nah, yang ketiga, sholatnya orang tua. Sholatnya orang tua tentu harus berbeda daripada sholatnya anak-anak dan sholatnya remaja. Sholatnya orang tua harus khusyuk. Harus khusyuk. Kenapa disarankan, dianjurkan untuk sholat yang khusyuk? Untuk kita melatih meninggalkan dunia ini, yang kita ingat hanya kepada Allah. Karena suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini, kita sudah terlatih. Jadi di saat kita dijemput untuk meninggalkan dunia ini, kita kena siap. Jadi tidak mengukir lagi dunia itu di hati, tapi dunia itu diletakkan di tangan. Jadi hilang sama saja dengan apa yang kita dapat. Kalau kita dapat, kita tidak senang. Kalau dianya hilang, kita tidak susah. Karena dunia sudah tidak mengukir lagi. Ini kalau hilang, marah sana sini, cari dukun, ya kan? Tidak ingat dia bahwa itu adalah teguran dari Allah, cobaan dari Allah. Dia tidak ingat. Yang dia tahu dia cuma hordanya hilang. Pergi dia ke dukun, pergi sini, pergi sana, lapor sini, lapor sana. Dia tidak ingat bahwa itu adalah satu ujian atau itu satu teguran. Nah, disinilah kita sebagai orang tua harus mulai saat ini belajar sholat yang khusyuk. Karena sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang meninggalkan dunia ini dari pikiran, dari ingatan. Nah, disitulah di saat-saat kita menghadapi sakaratul maut, maka kita sudah tidak lagi mengingat dunia. Semakin kita ingat dunia, maka akan semakin sakit mengalami kematian. Nah, begitulah sahabat-sahabat saudara dimanapun Anda berada. Jadi
Hitunglah umurmu, sudah berapa lama hidup di dunia ini. Mana yang lebih banyak amalanmu yang khusyuk, yang lillahi ta'ala, dibandingkan pada perbuatanmu yang sia-sia. Untuk itu harus kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri ini adalah niat, maka Allah akan menjadikan. Yang kedua, Allah sendiri yang menarik orang tersebut untuk masuk ke jalannya. Jadi ada dua. Yang pertama itu karena orang tersebut ingin memperbaiki dirinya, maka Allah jadikan dia lebih baik daripada dirinya yang lama. Dia lebih taat kepada Allah. Yang kedua, Allah tarik paksa orang tersebut untuk masuk ke jalannya. Nah, inilah sahabat-sahabatku, saudara. Jadi ingatlah, seberapa kaya pun saudara, seberapa banyak pun harta saudara, semuanya akan saudara tinggalkan. Jangankan untuk memakai pakaian yang saudara kenakan, untuk memakai celana dalam pun saudara sudah tidak diperkenankan. Jangankan untuk dalam 2 hari 2 malam berada di rumah, atau 1 hari 1 malam di rumah. Itu saudara meninggal malam, maka habis zuhur saudara sudah diberangkatkan ke pemakaman. Kalau saudara meninggal di waktu pagi, maka habis zuhur saudara sudah diberangkatkan ke pemakaman. Masuk paket setengah hari sampai. Untuk itu, maka hitunglah umurmu di dunia ini sudah berapa lama sebelum dihitung amalanmu. Semoga video saya ini selalu menambah iman hakul yakin kepada Allah dan mendapatkan hidayah Allah, dan yakin, hakul yakin atas ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di video saya sebelumnya itu saya memang sengaja membuat seperti itu untuk memberitahu kepada guru-guru marifat yang mengaku mempunyai ilmu marifat, mengajarkan ke media sosial supaya mereka tahu mana yang sebenarnya marifat, mana yang khayalan. Nah, kalau guru yang sebenarnya guru, dia tidak akan pernah muncul di media sosial. Kenapa? Karena ada di golongan kaum sufi mengatakan, jangan kalungkan mutiara jangan kalungkan mutiara di leher babi, karena babi itu tidak pernah tahu apa itu mutiara. Tidak tahu bahwa mutiara ini adalah berharga. Yang kedua, memperindah daripada tampilan daripada yang memakainya. Nah, jadi mutiara ini apa? Dan disebut mutiara ini hanya sekedar kiasan. Nah, jadi di sana saya memang sengaja memperlihatkan yang sebenar-benarnya marifat. Nah, biar mereka menilai siapa saya. Bingung? Bingung kan? Nah, kalau bingung, jangan mengaku berilmu marifat. Ya kan? Karena apa? Guru-guru yang sebenar guru yang tidak mau mengajarkan secara media sosial, karena bahayanya ilmu marifat ini. Ilmu marifat ini kalau sebenarnya sudah kita pahami dan sudah kita tahu, maka ini bisa kita pergunakan untuk apa saja. Untuk apa saja bisa kita pergunakan. Maka itu berbahaya. Nah, yang kedua, ilmu ma'rifat ini, ya kan, sangat berbahaya kalau dia bergurunya tidak sampai. Karena perjalanan ini sangat halus. Banyak kawan-kawan saya yang tertipu. Dia melihat satu cahaya
Cahaya itu mengatakan dia sudah tidak wajib sholat lagi. Akhirnya dia yakin itu Allah. Akhirnya dia tanya sama guru, kau sudah tertipu? Katanya. Kata guru, Allah itu tidak bisa diserupai dengan apapun. Nah, jadi sini perjalanannya sangat halus. Makanya sebenarnya guru makrifat itu tidak mau dia mengajarkan di media sosial karena dia tahu bahayanya ilmu makrifat. Nah, semoga sahabat-sahabatku, saudara dimanapun Anda berada, apabila mengalami sakit, dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, beraktivitas sebagaimana biasanya. Bagi saudaraku yang dalam kesempitan ekonomi, semoga Allah lapangkan rezekinya, semoga Allah dekatkan rezekinya, semoga Allah rahmati dan redoi rezeki yang dia dapatkan. Jangan lupa, hidup ini adalah senang, tidak ada yang susah. Yang menyusahkan kita hanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Untuk itu, perbaikilah sholat dan perbanyaklah ingat akan kematian. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.